Core values berakhlak merupakan pedoman utama yang harus kita terapkan sebagai ASN dalam bekerja dan melayani masyarakat. Nilai ini mencakup berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif yang menjadi dasar budaya kerja kita. Melalui video ini, kami akan menampilkan contoh perilaku yang bertentangan dengan nilai berakhlak, sekaligus menghadirkan solusi atau mitigasi agar kita semua dapat semakin konsisten dalam menerapkannya di lingkungan kerja. Udah mbak, kalau ada yang kesulitan itu dibantuin, jangan lupa. Iya maaf. Iya pak, ada yang bisa saya bantu? Gini mbak, saya ingin mengurus perpanjangan dokumen ini, tapi saya tidak tahu caranya. Oh iya pak, silakan saya antar. Jadi begini Pak, untuk perpanjangan dokumen, di sini ada langkah-langkahnya, kemudian ada persyaratannya, dan ini contoh hasilnya Pak. Baik. Ya, terima kasih Pak. Memang di sini kami membantu Bapak untuk memudahkan urusan perpanjangan dokumen. Baik, terima kasih mbak. Ya, terima kasih Pak. Ketika pegawai mengabaikan kepentingan masyarakat dan lebih sibuk dengan urusan pribadi, maka pelayanan akan terhambat, serta kepercayaan masyarakat terhadap ASN akan menurun. Oleh karena itu, mitigasi yang perlu dilakukan adalah dengan menumbuhkan sikap peduli dan tanggap, mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Sebagai ASN, mari kita wujudkan nilai berorientasi pelayanan, serta memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan solutif untuk masyarakat demi kepuasan masyarakat. Mbak, ini dokumennya. Tolong dipercepat ya. Oh. Ya, siapa? Selamat pagi. Pak. Ilma, pastikan semua pelayanan transparan dan tercatat dengan baik ya. Baik Pak. Ini Pak, jadi untuk pelayanan kita ini gratis Pak, jadi tidak bisa bayar. Baik mbak, terima kasih mbak. Ketika seorang pegawai tergoda menerima suap atau pemberian dari masyarakat, maka integritas dan kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah akan runtuh. Untuk itu, mitigasi yang perlu dilakukan adalah dengan menanamkan sikap tegas dalam menolak segala bentuk gratifikasi, serta memastikan setiap proses pelayanan dicatat dan terdokumentasi dengan baik. Sebagai ASN yang akuntabel, mari kita junjung tinggi integritas dengan berkata tidak pada suap, menjaga transparansi, serta memastikan semua pelayanan publik berjalan bersih demi terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pagi Bu, Pagi Pak. Gimana hasilnya cek mobilnya? ini Bu sudah saya cek. Gimana ini? Kok susunan dokumennya nggak sesuai sama standar ya? Tolong ya, kalau setiap pekerjaan itu harus menyesuaikan sama standar yang udah ditentukan. Ya, mohon maaf Bu, biar saya cek ulang agar sesuai standar urutannya. Terima kasih Bu. Iya. Ketidaktelitian dalam penyusunan dokumen yang tidak sesuai dengan standar menunjukkan kurangnya kompetensi yang dapat menimbulkan masalah di lain hari. Mitigasi yang perlu dilakukan adalah memastikan setiap ASN memahami prosedur, melakukan sesuatu sesuai dengan acuan atau standar, serta terus meningkatkan kompetensi diri. Sebagai ASN, marilah kita terus meningkatkan kompetensi diri dan melakukan segala sesuatu sesuai dengan standar kompetensi, karena mutu hasil pekerjaan adalah cerminan profesionalisme kita.
Mbak yang ini gimana ya? Bentar, Mas, saya lihat dulu ya. Tuh Mas, saya lupa lagi nih yang ini. Bentar ya, saya panggil teman-teman saya dulu. Yola, cik dia sekedap. Mak, Iya, begitu kumaha kerja kena. mama ganti mungkin bukan mereka bos di tempat kantor. Hilma, dia gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Saat pelayanan agar mudah dipahami. Oh, iya Pak, maaf Pak. Hebat ya Pak di sini toleransinya. Walaupun berbeda-beda budaya dan bahasa, petugasnya tetap bisa melayani dengan baik. Betul Pak, di sini kami saling menjaga, saling menghargai saat bekerja agar benar dapat dipahami oleh warga. Ketika kita melakukan pelayanan, kita harus senantiasa menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini bukan berarti menghilangkan budaya kita yang lain, tetapi menggunakan bahasa Indonesia akan menguatkan penerapan nilai harmonis dalam kehidupan kita sehari-hari. Bayangkan, jika saya seorang ASN yang melakukan pelayanan di Jawa Barat, lalu saya menggunakan bahasa Sunda, namun tamu yang datang merupakan bapak dari Papua atau ibu dari Aceh. Apakah mereka akan mengerti dengan pelayanan yang saya berikan? Saya rasa mereka justru akan merasa kesulitan untuk memahami apa yang saya katakan. Dalam hal ini, pelayanan menjadi terhambat dan mereka akan merasa asing. Disinilah peran penting bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan, jembatan dari persatuan kita. Bahasa ini memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik, tanpa dibatasi oleh suku ataupun bahasa. Dengan menggunakan bahasa Indonesia, kita tidak hanya memberikan pelayanan yang efisien, kita juga membangun rasa aman dan inklusif. Ini adalah wujud nyata dari nilai harmonis. Kita menghargai keberagaman, tetapi tetap memprioritaskan kepentingan bersama. Jadi, mari kita jadikan bahasa Indonesia sebagai fondasi utama, karena dengan melayani secara harmonis, kita turut membangun fondasi persatuan bangsa yang lebih kuat. Udah, Hilma, berdiri. Setiap lagu Indonesia Raya dikumandangkan, itu bukan cuma soal musik atau rutinitas upacara. Itu lambang dari perjuangan, kemerdekaan, dan identitas kita sebagai bangsa. Berdiri tegak, diam, dan menunjukkan sikap hormat saat lagu ini diputar adalah bentuk paling sederhana dari rasa cinta dan loyalitas kita kepada Indonesia. Mungkin terdengar sepele, tapi dari hal kecil itu terlihat siapa yang benar-benar menghargai perjuangan para pahlawan. Kita tidak harus angkat senjata untuk tunjukkan cinta pada negeri ini. Cukup mulai dengan menghormati simbol-simbol negara, termasuk lambang kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Aduh, gimana ini? Kok laptopku tiba-tiba blue screen gini? Ya, nggak bisa diapa-apain. Ini gimana ngumpulin datanya? Kenapa Mbak? Lihat, laptopku kayak gini. Sabar. Mbak jangan panik dulu. Mbak mau melayani masyarakat. Masih ada dokumen manualnya. Oh, Saya ambilkan dulu ya. Oh iya, boleh. Makasih ya, Mbak. Udah panik duluan. Ini Mbak. Nah, ini kan jadi ada backup ya. Sudah ya Mbak? Sip, makasih Mbak Dia. Sama-sama.
Ketika pegawai sulit beradaptasi dalam menghadapi perubahan atau masalah, kinerja tim dapat terhambat dan penyelesaian pekerjaan menjadi kurang optimal. Untuk itu, mitigasi yang perlu dilakukan adalah saling mengingatkan dan mendukung rekan kerja agar lebih terbuka, fleksibel, dan mampu menyesuaikan diri dengan situasi yang ada. Sebagai ASN, mari kita terapkan nilai adaptif dengan terus belajar, terbuka pada inovasi, serta siap menghadapi tantangan demi tercapainya kinerja organisasi yang lebih baik. Dasarnya kacau-kacau. Iya, ini mah. Jangan main HP, ayo bantuan. Agar pekerjaan selesai. Oh iya baik Pak. Gimana Mas? Ya, Ya siap Mas. Ya kita bagi belajar. Boleh. Ketika pegawai bekerja sendiri tanpa dukungan rekan kerja lainnya, maka pelayanan publik akan menjadi lambat dan hasilnya menjadi kurang optimal. Untuk itu, mitigasi yang perlu dilakukan adalah dengan saling membantu, semangat bekerja sama, dan berbagi peran dengan sesuai kemampuan. Dengan menerapkan nilai kolaboratif, ASN dapat menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat, memberikan pelayanan yang mudah, dan meningkatkan kepuasan masyarakat.